warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon ba'du kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Mushola Al-Furqan yang saya hormati dan insyaallah dimudahkan oleh Allah SWT. Pada kesempatan pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Mushola Al-Furqan dalam kondisi sehat walafiat. Biasanya bahwa mulai minggu kemarin kita sudah melaksanakan kajian rutin, insya Allah akan dirasakan setiap Kamis malam Jumat yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Yahya untuk menambah kebenaran ilmu kita. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya sehingga iman kita semakin kuat, takwa kita, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dan untuk malam hari ini kami warga Pulau Tanjung Intan mohon keikhlasan Ustadz Yahya untuk memimpin doa, khususan untuk beliau Bapak Agus Sapriyono yang pada tadi malam itu masuk rumah sakit karena ada serangan jantung. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, penyakitnya langsung diangkat oleh Allah SWT sehingga beliau dapat sehat seperti sedia kala. Mengawali majelis kita di kesempatan malam yang diberkahi ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pendahulu ya, bahwa orang tua kita, saudara kita, ya, warga di sini ada yang sakit, ya, sehingga kita doakan bersama semoga kiranya Allah SWT angkat penyakitnya, ya, diberikan keberkahan umurnya, diberikan sakinah mawaddah warahmah keluarganya, soleh dan solehah putra putrinya, ya, berkah maslahah rezekinya. Untuk itu kita awali doa ini dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affiqu mazidah. Ya Rabbana alhamdu qabla al-babi waz-zikr al-khair wa 'adil sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina sallallahu alaihi wa sallam jami'a aqwalil akhwat wa taqbilana biha jamil hajat wa tuqaddim jamil sayyi'at wa ta'fu bi'inda ala darajat wa tubalikuna bi aqsal ghayat min jamil kharatil hayati wa abadal mamat wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nas'aluka salamatan bidin wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa faratan ba'dal maut. Allahumma habib lana nafsana maut wa najatan min al-nar wa indal hisab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa bain maksiatik wa min taqatika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini tuhilu bi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al warisana waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, Allah SWT karuniakan berbagai macam nikmat kepada kita, iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dengan ringan kaki melangkah ke tempat ini untuk melaksanakan fardu maghrib, thalabul ilmi, silaturahim. Semoga yang menjadi ikhtiar kita ini dicatat oleh Allah sebagai pahala. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang kita harap syafaatnya, seorang Nabi yang kita teladani tindakannya. Jamaah mahal rahimahullah, kesyukuran kita selanjutnya juga Allah takdirkan kita menjadi orang Islam. Betapa ini sebuah karunia mahal yang tidak bisa dirupiahkan. Sebuah agama unggul, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini unggul, tidak ada yang lebih mengunggulinya. Salah satu keunggulan itu adalah bahwa Islam ini memiliki sifat tawazun, artinya seimbang. Seimbang antara teori dan praktek, seimbang antara kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, seimbang antara ilmu dan amal, seimbang antara mikir dunia dan mikir akhirat. Jadi semuanya seimbang, dibuat seimbang. Salah satu yang kita angkat di kesempatan ini, bagaimana kemudian kita memberi porsi yang sama, bahwa kita disuruh mikir dunia, juga disuruh mikir akhirat. Bagaimana porsinya juga sama. Di dalam diri kita, Allah SWT ciptakan ini manusia dari dua bahan baku, jasmani dan rohani. Jasad dan roh itu istilah lainnya. Dan dua-dua memerlukan pemenuhan. Jasmani ya minta dipenuhi keperluannya, rohani juga minta dipenuhi keperluannya. Dua-duanya harus seimbang. Tapi kemudian kita coba awali bahwa dengan kita memberi porsi yang seimbang, maka kita akan nyaman. Nyaman di posisi yang lain. Nyaman di dunia, insya Allah juga nyaman di akhirat. Dalam salah satu ayatnya Allah SWT menyampaikan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, sesungguhnya semua yang ada di permukaan bumi ini akan musnah. Fana, sementara. Yang akan tetap eksis adalah wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah saja. Allah saja. Sehingga seperti kepingan mata uang, mikir dunia, mikir akhirat, mikir hidup juga mikir mati, mikir hidup juga mikir mati. Karena ini sebuah hal yang aksioma. Misalnya buah muda, ranum, masak, enak, set, lama-lama busuk. Semuanya apa? Manusia orangnya begitu, muda, tua, semuanya aksioma seperti itu. Dan itu sudah kita pahami.
itu sudah kita pahami bahwa tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Sekalipun alam ini juga nanti akan mengalami ajal. Alam ini juga nanti akan mengalami ajal. Jadi ada ajal yang akan kebagian kepada kita masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya mati. Mati akan kebagian kita masing-masing. Begitupun likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah tiba datangnya ajal, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Mati pribadi, orang per orang. Yang kedua, mati generasi, kurun, umat atau komunitas. Kemudian matinya alam ini, kiamat. Ya, jadi akan kebagian giliran semuanya. Akan kebagian giliran semua. Hadirin majelis dan jamaah sholihin rahimahullah. Di suatu kesempatan seorang sahabat Ansor bertanya kepada Nabiullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang cerdas?" Maka kemudian Nabi menjawab bahwa orang beriman yang cerdas adalah orang beriman yang mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk itu. Orang beriman yang cerdas adalah orang beriman yang ingat mati, kemudian menyiapkan bekal. Itulah yang disebut dengan orang beriman yang cerdas. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita manusia mulai dari alam ruh, ya, mulai dari alam ruh. Pada saat kita diciptakan masih dalam bentuk ruh, Allah sudah ajak transaksi. Alastu birabbikum, kata Allah kepada ruh yang baru tercipta, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kemudian sang ruh menjawab, qalu bala syahidna, ya, aku mengakui bahwa engkau Tuhanku. Ini pada saat di alam ruh baru diciptakan, kemudian ruh bersumpah. Kemudian lewat proses ibu kita hamil usia 120 hari, maka kemudian Allah tiupkan ruh itu ke janinnya. Di situ sudah mulai bergerak. Pada saat kandungan berusia 120 hari, oleh Allah sudah ditiupkan ruh ke situ. Ya, itu namanya sudah ada kehidupan. Itulah yang disebut dengan hidup. Hidup itu kalau menurut Islam ya, itu ketemunya antara jasmani dan ruh, jasad dan ruh, itu hidup. Jasad dan ruh ketemu, itu namanya hidup. Tapi kalau menurut dokter, yang disebut dengan hidup ya kalau masih bernapas ya. Dan kalau disebut mati itu menurut dokter kalau jantungnya sudah berhenti berdetak. Kalau jantungnya sudah berhenti berdetak berarti disebut mati. Tapi kalau menurut di dalam agama yang disebut mati adalah berpisahnya antara jasad dengan roh.
berpisahnya antara muncul banyak penyakit, ya. Pemarah, pendendam, dengki, iri, ya, apalagi jahat, ya, tidak mau disiplin. Sebenarnya itu semua itu ruh yang sedang sakit, ruh yang sedang lapar, pelit, semua itu, ya, sebenarnya itu ruh yang lapar. Kalau jasmani menuntut tidak dituruti, ujungnya mati. Selesai cerita tentang jasmani. Tapi pada saat rohani menuntut kemudian tidak dituruti, justru semakin berbahaya. Kalau jasmani mati, selesai, tidak ada implikasi ke orang lain. Tapi pada saat rohani lapar, semakin meronta, maka ya dia rugi, orang di sekitarnya juga ikut kena ruginya, ikut kena ruginya. Sebagaimana yang kami sampaikan di pertemuan sebelum ini, bahwa pernah kita dengar Ustadz atau siapa mengatakan bahwa kita terima itu semua dengan gratis. Bukan, tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Nafas kita katanya gratis, tidak gratis, ya. Belum ditagih sekarang, belum ditagih sekarang. Semua akan ditagih, semua akan dimintai, ya, pertanggungjawaban. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga inilah, alhamdulillah, sebuah proses yang mengantarkan kita untuk kembali mensyukuri karunia ini, bahwa Islam ini luar biasa. Islam ini luar biasa. Dari segi namanya saja sudah, penamaan agamanya sudah luar biasa. Islam, dari kata dasar bahasa Arab salima, selamat, sejahtera. Kalau kita jadi Islam, ya. Atau aslama, tunduk, patuh, menyerahkan diri. Ada nabi yang suka usil, namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, nabi, ya. Beberapa kali beliau mengetes kekuasaan Allah, ya, mengetes, misalnya mengetes tentang bagaimana ini, kok sudah mati nanti dibangkitkan lagi, caranya seperti apa? Sampai Allah kemudian bertanya, wahai Ibrahim, kamu memang belum percaya? Ya percaya, tapi biar tambah kuat lah. Ya, biar tambah kuat lah. Oh kalau begitu, untuk ngetes kamu ambil 4 ekor burung. Ya, sudah, setelah ditangkap, potong. Setelah potong, cincang, aduk. Setelah sudah diaduk, jadikan adukan itu menjadi 4 tumpukan. Letakkan masing-masing tumpukan itu di bukit. Kemudian kamu panggil. Ya, maka kemudian itu semua dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan menyaksikan betapa kekuasaan Allah mempertemukan, ya, apa namanya itu, cincangan daging burung, ya, dari 4 sudut bukit yang berbeda, akhirnya ketemu, kakinya di kanan, kepalanya di kiri, begitu bisa ketemu. Kayak film-film kokos lah, ketemu. Dan suatu kesempatan Nabiullah Ibrahim ketemu dengan malaikat maut. Ternyata Nabi Ibrahim juga usil. Karena malaikat maut ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, gagah, harum, menarik, ya, menarik sekali. Malaikat, iya, saya tampilannya menarik seperti ini. Kalau saya datang menemui orang beriman, kalau saya mendapatkan tugas untuk mencabut nyawanya, mengambil nyawa orang yang beriman. Tapi berbeda kalau saya tugasnya adalah mencabut nyawanya orang kafir. Begitu yang dikatakan oleh malaikat pencabut nyawa. Cobalah peragakan
perlihatkan kepada saya bagaimana kalau menemui orang kafir sebenarnya seperti apa tampilannya. Malaikat maut sudah bilang, tidak usah lah, kamu tidak bisa kuat, tidak akan kuat, tidak usah. Ya lagi-lagi Nabiullah Ibrahim memaksa, tidak apa-apa, coba, begitu ya. Akhirnya kemudian malaikat pencabut nyawa memperlihatkan bentuk yang biasa diperagakan pada saat menghadapi orang kafir dengan rambut yang lurus berasap berapi, dengan hidung yang melelehkan nanah dan darah, dengan mulut yang bertaring dan menyeringai, Akhirnya Nabi Ibrahim pingsan. Hadirin majelis sidang jamaah salat maghrib rahimahullah. Sehingga Nabi telah menyampaikan jauh-jauh hari, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladang untuk akhirat. Artinya pada saat di dunia kita bisa menanam, di dunia kita bisa menabung, di dunia kita bisa mempersiapkan berbagai bekal sebelum kemudian kita menghadapi kematian. Nah, semoga kiranya Allah SWT memberikan kepada kita kemampuan memanfaatkan sisa usia, potensi dan berbagai hal yang Allah karuniakan kepada kita dalam rangka untuk menjadi orang yang cerdas, mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk itu.